Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar lebih komunikatif. Tadi kawan. 10-15 menit ya, paling lama Pak Haji. Ya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Haji Dr. Andi Saiful Anam, MPD, Ketua PCM beserta jajaran PCM Majenang. Yang saya hormati Dikdas Aisyah, PCA. Oh ketua. Dari PCA dan Dikdas PCA Majenang yang saya hormati, rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan aja ya, guru ya, teman-teman guru, karyawan SDMI Muhammadiyah secabang Majenang yang berbahagia, saya hormati. Puji syukur pada sore hari ini kita bersilaturahim di SMK Muhammadiyah ini. Di Muhammadiyah itu sebetulnya tadi kita prosesi serah terima kepala sekolah ya. Ini yang di depan itu Direktur Perusahaan Muhammadiyah Majenang. Saya katakan Direktur Perusahaan Sekolah Majenang. Tadi ada Pak Heru, ada Pak Gus, ada Bu Sida, ada Bu Fitri dan yang lain-lain. Mereka direktur yang menentukan masa depan perusahaan Muhammadiyah akan maju atau mundur. Ya. Jadi jenengan tadi yang di depan ini yang menentukan. Jenengan diangkat oleh pemilik perusahaan. Siapa pemilik perusahaan? Beliau-beliau. Pemilik perusahaan memandatkan kepada jenengan tadi untuk memimpin perusahaan. Artinya apa? Jenengan dikasih inovasi, dikasih kesempatan untuk membuat inovasi apapun, yang penting perusahaan maju. Jadi jangan sampai dibalik selama ini kepala sekolah di Muhammadiyah kemudian merasa bahwa pimpinan Muhammadiyah itu kurang open. Lah, sekolah dibiarkan gitu ya. PCM open apa? Ngasih apa? Ini pemikiran yang salah yang pertama bagi sebuah pimpinan perusahaan. Jenengan ketika dipilih, diangkat menjadi pimpinan perusahaan, ibarat sebuah perusahaan, maka mestinya pemilik perusahaan itu mentarget 4 tahun itu kerja memimpin perusahaan itu, targetnya apa? Itu dievaluasi. Dikdasmen itu sebagai komisaris, Pak Maskur itu pimpinan komisaris utama itu. Mestinya itu setiap setengah tahun, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun itu evaluasi. Apakah kerja direktur itu sudah maksimal? Perusahaan ada peningkatan. Ini yang kemudian itu yang pertama. Menjadi kepala sekolah adalah pimpinan perusahaan. Enaknya menjadi kepimpinan perusahaan di Muhammadiyah itu apa? Gaji sendiri Pak Bu. Ya? Enak itu. Komisaris sudah pernah minta, pemilik perusahaan sudah pernah minta. Pernah ada Pak Saiful Anam tanya? Enggak diberi dan tidak minta. Jadi jenengan itu mau gaji jenengan itu 2 juta, 1.500.000 sampai 5 juta terserah jenengan. Ini nanya itu perusahaan di Muhammadiyah. Ada enggak sekolah seperti di Muhammadiyah? Enggak ada. Sekolah yang biasanya pribadi ketika sertifikasi tidak ada digaji, dapatnya sertifikasi ya kan? Di Muhammadiyah itu bebas. Jenengan mau gaji berapa tergantung jenengan. Maka ini yang kemudian menjadi semangat mestinya itu ketika menjadi karyawan Muhammadiyah. Yang kedua, brand Muhammadiyah itu keuntungan. Yang menyenangkan menjadi karyawan Muhammadiyah itu karena apa? Brandnya udah bagus. Masyarakat memandang bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang mengelola sekolah secara profesional. Di mana-mana dari dulu. Ini sudah menjadi brand. Maka jenengan itu jualan itu enak mestinya jualan sekolah Muhammadiyah. Pertanyaannya, kenapa sekolah Muhammadiyah sekarang muridnya sedikit? Kita susah nyari murid. Berarti ini tidak memanfaatkan brand.
Ini mestinya itu sekolah Muhammadiyah muridnya banyak, karena orang dari dulu itu ketika bicara sekolah organisasi swasta yang mengelola sekolah adalah Muhammadiyah. Kenapa tidak banyak muridnya? Yang pertama bisa jadi itu jenengan tidak jualan bir Muhammadiyah. Yang kedua bisa jadi itu jenengan tidak ingin penghasilannya itu besar menjadi karyawan di Muhammadiyah. Enak ya, kesempatan itu jenengan kerja di perusahaan yang jenengan itu gaji jenengan itu ngatur sendiri. Nah ini juga menjadi catatan Pak di Dasmen, Pak PCN. Selama ini saya dapat keluhan gitu, kepala sekolah direktur kurang dihargai katanya. Jadi sebetulnya sekolah Muhammadiyah kepala sekolah sudah dikasih kesempatan mengatur perusahaan ya Pak, keuangan sendiri. Tapi kepala sekolah jadi ngunggah gaji isin ya. Ini jujur aja ya. Kepala sekolah itu malu ketika menaikkan gaji sendiri. Maka kemudian menjadi tantangan PCM, menjadi tantangan di Dasmen cabang. Kalau saya di Dasmen daerah itu jadi nggak punya itu kewenangan untuk atur. Tapi ini di level cabang buat kontrak gitu. Nanti kontrak di samping itu kontrak target kemajuan perusahaan, yang kedua itu kontrak gaji. Pak, jangan sampai terjadi ini ada kepala sekolah gajinya kalah sama anak buah. Ya. Ini dirancang gitu. Misalnya Pak Heru, Pak Gun minta gaji berapa, minta aja. Saya pengen gaji 3 juta. Saya komitmen saya adalah saya akan lakukan ini dan target sekolah akan masuk seperti ini. Kemudian ini ya, kemudian bisa bagi saya itu ini yang kemudian harus dengan pahami, dan selanjutnya itu yang pahami adalah bahwa sekolah itu sebuah perusahaan. Tadi Pak Saiful mengatakan bahwa kelola ini sekolah secara profesional. Ada target, ada planning, ada program yang dilakukan dan itu kemudian kemudian mengarah kepada penghasilan. Mungkin tidak sekolah Muhammadiyah besar? Mungkin tidak kita itu akan besar? Mungkin. Tidak ada yang mungkin di dunia ini, tergantung kerja keras kita. Saya itu tidak ada dengan yang kepikir waktu itu kebayang saya jadi dewan. Tidak ada. Tapi semua terprogram yang saya lakukan itu kemudian semua terlalui itu dengan kalkulasi yang jelas. Dan sebagai kader Muhammadiyah, sebagai karyawan Muhammadiyah, sebagai kader jenengan itu bukan cuma karyawan tapi kader. Nanti fakta integritasnya kader ya Pak ya, bukan karyawan. Kader itu. Maka lakukan dengan setulus hati, kerja di Muhammadiyah, lakukan secara profesional, karena itu nanti yang akan menentukan nasibnya dengan sendiri. Siapa yang kerja keras, siapa yang profesional, maka akan dilihat. Lakukan dengan tulus. Saya itu orang kalau di Muhammadiyah, saya bukan karyawan Muhammadiyah, dan saya itu dari dulu itu sama istri saya ada di sini ya. Itu tidak boleh itu jadi karyawan Muhammadiyah. Bah, jenengan di luar aja berjuang untuk Muhammadiyah, tidak usah di dalam, kata istri saya. Dan saya ketika diperintah oleh Muhammadiyah, insya Allah kapalin saya, karena ada keberkahan. Kerja di Muhammadiyah di samping dapat gaji, insya Allah ada keberkahan. Saya semalam Pak Maskur itu WA saya, Mas Imam, besok habis duhur ada pembinaan guru karyawan, datang dengan saya di Jogja semalam. Saya langsung cabut. Hari ini tadi siang itu sebetulnya itu duhur baru penutupan acara BIMTEK. Saya bolos. Saya kapanpun kepentingan Muhammadiyah, saya urusan kantor tak tinggalkan. Kalau udah Muhammadiyah udah ngomong, saya kantor tak tinggalkan. Saya ada urusan itu. Saya ada urusan itu dengan kantor. Saya rapat kunjungan kemana saya pulang. Kalau udah kepentingan Muhammadiyah. Tidak masalah. Tidak ada yang bisa pecat saya di kantor. Karena dewan itu enaknya itu tidak ada fingerprint. Mau sebulan tidak berangkat tidak apa-apa. Yang penting tidak dipecat oleh konstituen. Jadi
Kemarin jemaah Muhammadiyah mayoritas ke saya. Jadi kalau besok dirikan pecat saya, tidak bisa kerja saya jadi dewan. Makanya daripada saya urusan kantor, urusan Muhammadiyah tak diurus. Nah inilah, bicara Muhammadiyah itu, bicara kita itu pekerjaan profesional. Nah saya di sini itu ingin mengajak teman-teman. Saya biasa mengajak. 7 kepala sekolah coba. Saya ingin angkat tangan semua. 7 kepala sekolah. Ya, mulai Pontianak. Mas Gun targetnya untuk tahun depan itu murid barunya berapa? 50. SDPK sekarang dapat berapa tahun ini? Enggak, Pontianak. Sekarang 30. Target besok 50. SDPK sekarang berapa? Sekarang 57. 57, target besok berapa? 75. Catat ya. Pontianak 50 targetnya. SDPK 75. Yang lain, kepala sekolah yang lain. Saya akan kasih hadiah ketika target terpenuhi. Kemarin tahun ini tidak ada hadiah yang diambil ke rumah saya. Tidak ada. Tahun lalu itu saya kasih hadiah berapa? MI juga, MI Padang Jaya, Bu Omar. Tahun kemarin saya kasih reward ya. Ya. Tahun ini mestinya itu reward untuk SMP Muhammadiyah, tapi tidak diambil. Kalau begitu. Termasuk SMA Taruna tidak diambil ke tempat saya. Padahal rewardnya cukup besar, tapi tidak diambil. Ya, mana? Bapak ini berapa target SMI tadi? 60. Sekarang berapa? 40. Tahun ini 40, tahun depan 60. Yang lain mana? Ada 3 lagi mana? 4 lagi. Gak ada kelas sekolah yang lain. Oke, di belakang ya. Saya ingin di Dasmen saya dampingi satu sekolah, tidak apa-apa. Untuk SDM. Dia mau suruh masuk ini kepalanya yang di luar mana? Saya tahun depan saya siap untuk mendampingi satu SDMI untuk mencapai target. Terserah saya dikasih mana. Terserah saya dikasih mana oleh PCM dan Dasmen cabang untuk mendampingi satu SDMI. Untuk SMP saya insya Allah sudah kontrak dengan SMP Muhammadiyah ya. Jadi ya terserah itu ya. Saya satu. Mulai dari perencanaan nanti, kemudian sampai urusan PPDB, mestinya itu harus didampingi pendampingan. Ya silakan keluar sekolah. Tidak apa-apa. Biaya budget berapa nanti kita hitung bareng-bareng dan saya bantu. Saya siap, gitu ya. Nah, mari kita hitung. Kemudian yang lain, rekan-rekan, bahwa semua sekolah Muhammadiyah itu bisa untuk maju. Ya. Oh, monggo kepala sekolah yang lain, yang tadi belum itu. Ini di sini. Tidak apa-apa, nggak usah sambil duduk. Nah, Bu Sida, tahun ini SD Cilopadan dapat berapa? 30. Tahun depan targetnya berapa? 40. Target 40. SD Muhammadiyah Cilopadan, Bu Oma. Tahun ini berapa? 46. Tahun depan berapa? 50. Oke. Bu Nur, ya. Tahun ini 20. Tahun depan berapa? Ya, 40. Ini dicatat di Dasmen cabang ya, Pak Haji Maskur. Yang pertama itu Pontianak tahun ini 30 dan tahun depan 50. Yang kedua SDPK tahun ini 57, tahun depan 75. Tahun untuk MI Taktik tahun ini 40, tahun depan 60. Saya jadi apa yang diomongkan saya ingat dan akan selalu saya ingat. Bu Cinta tahun ini 30 dan tahun depan 40. Bu Oma tahun ini 46, tahun depan 50. Bu Padang Mulyasari tahun ini 20, tahun depan 40.
Untuk mencapai itu mestinya ini ada program dari awal plan. Sambung belum? Siapa sambung Mbak Fitri? Tadi mana? Tahun ini berapa? 30. Tahun depan? Tahun depan? Iya, murid baru. 19 tahun depan? 40. Oke, 40. Untuk 2 bulan ke depan memenuhi target tersebut, saya ingin mengajak kepala sekolah piknik kemana yuk? Kepala sekolah dulu. Karena yang menentukan target itu adalah yang pertama kepala sekolah. SDPK sudah dapat 10. Oke, nah nanti kita itu setelah itu kita itu nanti dengan guru. Saya ingin yang pertama itu kepala sekolah itu harus senang piknik. Dan saya akan fasilitasi untuk piknik. Kemana? Ke Jogja, ke Magelang, ke Tegal, ke Bandung, siap. Salatiga. Ke Salatiga monggo dirembuk, digaskan dengan kepala sekolah. Piknik kemana? Saya fasilitasi untuk transportasinya. Salatiga. Jalurnya kapan monggo? Nanti rembukan itu saya siapkan untuk transportasinya. Bensin, makan di jalan, saya insya Allah siap. 7 kepala sekolah ditambah di Basmen. Ini komitmen kita bahwa kita ingin maju, ya. Nah, setelah kepala sekolah piknik, setelah itu pulang kemudian sebelum Oktober ini, karena Oktober sudah mulai mapping calon siswa baru. Kepala SD harus ada rembukan bersama. Mana TK yang menjadi target SDPK, mana TK yang menjadi target SD Cilopada, mana TK yang menjadi target MI Padang Sari, dikumpulkan bersama kepala TK-nya. Nanti ke depan saya fasilitasi untuk makan di rumah makan dengan kepala TK. Kalau sudah bicara masalah keseriusan kita kemajuan sahabat, insya Allah kebetulan istri itu sudah ridho ke saya, ya. Yang penting sudah ridho insya Allah. Saya untuk perjuangkan Muhammadiyah insya Allah sampai gitu. Nah, jadi mulai mapping Oktober, kumpulkan kepala TK, kita itu bareng-bareng itu minta komitmen kerjasama dengan TK. Jadi nanti Oktober, November, Desember itu semua wali murid TK itu kepala sekolah sudah pegang nomor HP. Jadi syarat kepala sekolah dan guru Muhammadiyah itu jangan kekalmen. Ya, jangan kalem. Ya. Harus komunikatif karena jenengan itu sama dengan saya itu. Kerja itu yang di ranah publik. Saya kalau kalem jadi dewan itu, maka saya tidak dapat meeting, tidak dapat suara. Maka saya orangnya lenje, gitu ya. Iya. Kepala-kepala SD itu lenje, yang lanang-lanang, yang perempuan itu kayak gitu. Seneng komunikasi, seneng HP-an. Jangan kepala sekolah itu di WA, jawabnya nanti 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Begitu di WA langsung balas. Komunikatif. Ya ini aja ya, yang itu nanti kita itu diskusi lah. Saya insya Allah komitmen nanti periode depan saya tidak akan di majelis daerah. Saya ingin tanggalkan saya lebih banyak di ranting sama di cabang. Enggak, saya jadi anggota biasa. Ya, saya enggak mau yang jabatan yang itu. Saya anggota. Kalau di majelis Dasmin saya anggota majelis cabang enggak apa-apa. Turun enggak apa-apa. Ya. Atau di mana saya insya Allah siap untuk itu. Pentingnya bukan jabatan bagi saya, tapi substansi. Kita itu bekerja, kita berkarya, kita mengabdi, karena sesungguhnya itu yang bisa kita harapkan. Kita bukan orang-orang yang taat ibadah. Siapa yang rajin ibadah? Enggak ada. Tapi insya Allah kita itu bisa kita memaksimalkan umur kita, hidup kita itu di hadapan Allah, pertanggungjawaban kita dengan kerja-kerja yang baik.
kerja sosial, kerja bagaimana mendidik masyarakat dan sebagainya, itu yang mudah-mudahan itu menjadi jalan surga kita. Saya pikir kayak gitu ya. Untuk saya tidak terlalu banyak, nanti bisa diskusi. Kapan-kapan saya diundang, insya Allah ke sekolah kalau pengen ngobrol, saya undang. Padang Jaya, Mulyasari, mana Mas Imam, saya insya Allah kalau hari Sabtu itu ada. Nah, di luar dari Sabtu saya jarang. Hari Ahad sudah mulai berangkat kerja. Ini hari ini pulang mestinya itu nanti maghrib nyampe rumah pada maghrib. Tapi saya itu hari ini bolos, dari sini langsung ke Nusawu saya kondangan. Nusawu pulang malam, besok itu juga ada suruh lewat, udah sehari besok. Kemudian hari Ahadnya udah berangkat ke Jakarta. Jadi jatah istri dan anak itu hanya sisa waktu. Itu tidak apa-apa. Prinsipnya insya Allah. Capek nggak? Capek. Nggak ada orang yang nggak capek. Saya kalau malam itu istri saya itu udah tahu itu. Saya pegel-pegel itu. Badan itu pegel-pegel. Tenaga itu udah habis-habisan itu. Badan udah habis-habisan. Tapi itulah sebuah perjuangan. Itulah sebuah pengabdian dan saya tidak gratis seperti ini. Saya karena di organisasi sampai ke tingkat daerah tidak gratis. Saya merangkaknya jauh. Saya di politik itu tidak gratis gitu. Tapi insya Allah nanti ketika kita banyak diskusi, banyak pensiar, banyak itu guru-guru juga nanti ke depan dipensiarkan bareng-bareng nanti ya. Insya Allah. Yang penting yang pertama itu jangan kepala sekolah pintar sendiri. Ya. Kepala sekolah jangan sering senang pensiar sendiri. Pensiar sering aja guru. Jadi kerja kita itu besar itu kerja tim, bukan kerja individual. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.